Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan serta menceritakan sejarah yang terdapat di desa Sungai Liuk, yakni Batu Sorban. Untuk lebih lanjutnya, ayo kita masuk ke dalam. Dan beginilah bentuk suasana dari lokasi Batu Sorban. Dan ini lokasinya. Sudah begitu semak di area sini. Dan alasan orang serta penduduk di sini kurang datang ke sini atau bergotong royong untuk membersihkan tempat wisata ini yang tidak pernah dikunjungi. Nah, ini dia bentuk batu sorbannya. Dan ketika kita masuk, kita harus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta memakai seragam yang sopan. Ibaratnya kita menghormati kepada leluhur kita, yaitu moyang Syekh Alim, yaitu ulama yang terkenal pada masa dahulunya, yang begitu terkenal pada dahulunya karena dia menyebar agama Islam di desa Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit, Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Dahulunya Syekh Alim mengadakan sholat di atas batu ini. Sebagai alas untuk beliau sholat. Dan kita boleh duduk di atas batu sorban asalkan kita sopan dan tidak berbicara kotor. Dan di samping ini juga terdapat bekas SMP Negeri 10 Kota Sungai Penuh yang kini sudah berpindah ke desa Kotololo. Dan kononnya pada masa itu ada seorang siswa yang bermain di lapangan sini dan tidak sengaja mengenai batu sorban ini. Dalam jangka waktu seminggu, sang penduduk menyarankan untuk meminta maaf telah menendang bola ke arah batu sorban ini, dan mereka tidak memperbolehkannya, sehingga wajah serta organ tubuh lainnya membiru dan tidak kunjung sehat. Dan ada pula waktu itu di saat waktu azan telah masuk, penduduk setempat anehnya mendengarkan suara azan, tetapi di lokasi sini tidak ada seorang pun yang ada di sini. Azannya sangat merdu. Dan ada pula ekskavator atau alat berat yang ingin memindahkan
batu sorban memindahkan letak batu sorban ini dipindahkan ke samping sana. Dan anehnya ekskavator itu mati mendadak dan berusaha lagi untuk memindahkan lagi batu tersebut. Dan anehnya lagi, si pengendara ekskavator itu sakit, dan sakitnya juga aneh, yaitu warna dari tubuh si pengendara ekskavator itu semakin lama semakin membiru. Penduduk setempat juga merasa ketakutan dengan hal-hal yang telah terjadi, meski atau istilah lainnya, bukan penduduk setempat yang kurang begitu suka bergotong royong ataupun tidak menghargai dari tempat keramat ini, tetapi penduduk setempat lebih merasakan terdapatnya kejadian-kejadian aneh yang ada di sini. Itu tidak masuk akal. Dan ada pula waktu itu sore, ada penduduk setempat yang pulang dari ladang dan berbicara kotor. Sampai di rumahnya, dia mengaku bahwa ada seorang yang mengikutinya dari ladang sampai ke dalam rumah. Dan untuk itu disarankan oleh penduduk ahli keturunan dari Syekh Alim, mengatakan kepada penduduk itu harus sebisanya dia meminta maaf kepada leluhur kita ini, Syekh Alim, yakni di batu sorban ini. Untuk info lebih lanjut, mari kita simak beberapa artikel mengenai batu sorban ini. John Mystery Kerinci, Sunday, July 16, 2006. Minggu 16 Juli 2006. Batu sorban. Demikian nama sebongkah batu. Terletak di area ladang penduduk Sungai Liuk. Nama batu sorban memang terpasang dari dulunya. Semua dinilai masyarakat memiliki kesan magis kental, karena terkait dengan makam tua bernilai magis. Makam dipercayai memiliki karomah luar biasa, yakni makam Syekh Alim, penyebar Islam. Dani Warman, cucu keturunan Syekh Alim, pendiri Sanggar Harimau Sakti, mengakui nama batu sorban bermula dari cerita pengembaraan seorang ulama Islam dikenal Syekh Alim. Ia menikah dengan seorang gadis Indrapura, Sumatera Barat, dalam pengembaraan sampai di Kerinci. Dalam penyebaran Islam itu, tepatnya di desa Kotobingin, ia melaksanakan sholat di atas sebuah batu besar dengan panjang tinggi dengan panjang 3 meter, lebar 1 meter. Konon, ia meletakkan sorban di atas batu itu hingga memberi bekas di atas batu itu. Berkembang pada yang
up dengan apa yang diletakkan di atas batu itu semua memberi bekas. Keris diletakkan berbekas gambar keris. Tongkat diletakkan berbekas gambar tongkat. Karena sorban pertama kali diletakkan, maka terpahat nama batu sorban. Berkembang cerita di masyarakat, ulama ini memang memiliki keramat, karena di atas batu itu, ia tiap melaksanakan sholat di atas batu dengan lembaran sejadah. Ia berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah. Keajaiban batu sorban ini dan makam Syekh Alim. Sebagaimana cerita Maidi Edianto, ia menuturkan, keramat batu sekitar Koto Bingen peninggalan Syekh ini pernah katanya seorang warga bernama Mamang mencoba memecahkan batu ini lantaran tidak percaya dengan nilai mistik terkandung pada batu itu. Namun sayang lantaran tidak percaya, setelah mendapatkan kepingan batu itu tubuhnya langsung berubah membiru. Setelah dibawa pada paranormal, ia meminta agar batu yang dikeping itu untuk dapat dikembalikan kepada habitatnya. Perintah itu dilaksanakan. Anehnya ia langsung sembuh. Setelah memecahkan batu beraura magis itu, lantaran menganggap tidak ada apa-apa, hingga menerima tulah, hingga membuat sekujur tubuhnya membiru, namun diminta mengembalikan, ia langsung sembuh, kata Mai buyut nenek Syekh Alim itu. Pernah pula terjadi peristiwa serupa, karena tidak berapa jauh dari makam itu terdapat pula batu pecahan kecil-kecil tanpa dianya. Seorang warga membuang ke bawah perbukitan yang tidak berapa jauh dari makam Syekh Ali. Namun malam itu juga langsung sakit disertai mimpi yang seram. Karena sang pengawas pemilik batu makam Syekh Alim meminta mengembalikan pada posisi pengembalian. Setelah itu aneh, orang itu langsung sembuh. Beginilah jalur untuk masuk ke tempat pemakaman umum. Dan kita mulai ziarah lagi ke tempat pemakaman orang tua kita.
untuk dari pemakaman 4 Desa Sungai Liuk.